Dan tim Hore ini yang menentukan biasanya. Mungkin bisa. Masa nyalon harus kalah terus kan, harus menang. Ya posisinya mau di mana tapi yang penting menang gitu kan. Ya saya selalu bicara bahwa politik itu ya cukup dari mulut ke tenggorokan saja, jangan sampai ke hati. Ya biasa, politik is the game kan. The art of possibility itu kan tidak saling menipu juga. Dan sekarang sudah ya bukan lagi wacana lah. Betul. Perpisahan antara bupati dan wakil bupati ini kan sudah kentara. Sudah menjadi konsumsi publik. Konsumsi mereka juga gitu. Betul. Dan PKB masih sangat hati-hati gitu ya, sangat eksklusif gitu. Jangankan ya keluar gitu kan, di dalam juga masih sangat eksklusif. DPC PKB pastikan akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Ya kan nunggu Pak Acep Adang naik haji dulu. Salah satunya mungkin itu. Ya asumsi saya benar dong. Pak Kiai Acep Adang yang kuat akan dikasih rekomendasi. Kalau lihat hari ini ya konstelasi memang saya rasa betul gitu. Komposisi yang ada ya mungkin bisa saja terjadi 3 poros gitu ya. Kalau 4 nggak mungkin kayaknya. Diselepet baru gerak. Ini kan baru setelah diselepet baru gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Badai Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Kita akan berbincang dengan salah satu politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tasikmalaya. Posisinya Wakil Ketua, Kang Nana Sumarna, yang dikenal dengan Nana Magadir. Saya nggak tahu Magadir itu dari mana. Apa terkait dengan lagu Magadir? Mungkin ya, karena hanya lagu itu yang saya bisa. Dan teman-teman media nih yang bikin julukan itu. Kang Nana ini struktural, wakil ketua di PKB, lantas juga beliau adalah aktivis di kepemudaan ya, mantan ketua KNPI. Gitu. Saya akan ngobrol-ngobrol terkait dengan pilkada. Gimana nih posisi PKB? Posisi gimana maksudnya? Iya, posisi PKB masih sangat dinamis, sangat dinamis. Dinamis teh kumaha maksudnya? Ya dinamis dan mendekati. Ya. Mendekati tidak dinamis. Mendekati tidak dinamis, bisa saja begitu. Perkembangan lebih strategis mungkin ada di pimpinan lah gitu ya. Saya hanya tim Hore saja. Dan tim Hore ini yang menentukan biasanya. Mungkin bisa jadi solusi alternatif untuk goalnya PKB dengan siapa. Jadi settingannya kemana nih permainan kita nih? Ya kan frekuensinya mau status quo atau perlawanan begitu kan? Itu. Iya. Kayaknya kalau perlawanan capek dah. Nah itu bisa saja kan? Perlawanan gitu. Tapi yang lebih ya kita kan harus lebih rasional berdasarkan data dan fakta yang ada kan gitu. Iya. Ya jadi berkoalisi dengan ya kemungkinan besar ya berkolaborasi melanjutkan kemungkinan besar. Berarti gabung koalisi PDI Perjuangan, Nasdem, PKB ya, nyusul. Oke. Alasannya apa? Dalam dinamika itu alasannya. Ini kan PKB sudah kemana-mana nih komunikasi. Ya harus mungkin belajar dari pengalaman yang ada kan dinamikanya. Ya, pengalaman kalah gitu ya. Kan nggak masa nyalon harus kalah terus kan, harus menang. Ya posisinya mau di mana tapi yang penting menang gitu kan. Iya. Pengalaman kalah dan terbelah. Ya gitu. Itu fakta bos. Gitu. Itu fakta bahwa PKB ke belakang gitu ya.
selalu konflik, selalu terbelah di kabupaten ya. Gitu. Setiap momentum Pilkada. Dan keterbelahan itu kan sampai ke bawah. Itu ya sebagai pengurus tentu punya beban moral itu ya, gitu ya. Yang harus dirubah mindsetnya. Makanya PKB nggak boleh ketinggalan momentum, gitu. Oke, nanti ngomongin momentum. Oke. Ada satu tujuan berarti jangan sampai PKB ini terbelah seperti tahun-tahun yang lalu. Dan ada beberapa desa ya, pengurusan berot pindah ke partai lain. Iya, betul. Gitu, karena setiap momentum pilkada selalu ada itu gesekan yang itu kayaknya apa ya, serius banget gitu konfliknya tuh. Iya. Kenapa nggak dibikin happy aja gitu kan? Ya karena ini tidak, ya itu kenapa kita sebagai aktivis harus bisa memainkan, mengelola konflik itu kan begitu. Ya saya selalu bicara bahwa politik itu ya cukup dari mulut ke tenggorokan saja, jangan sampai ke hati. Ya biasa, politik is the game kan gitu. Politik the art of possibility itu kan juga rangkaian dari itu ya. The art of possibility itu kan tidak saling menipu juga. Iya. Berarti ada semangat itu ya. Ya. Sehingga ya harus legowo lah. Gitu kan. Ya iya dong, gitu ya. Harus legowo siapapun ya. Tentu mekanismenya kan tentu ada mekanisme ya di internal gitu. Ya. Jangan sampai karena tidak legowo membuat partai terbelah. Dan kalau berkaca tahun kemarin kan bukan main-main, yang korbannya itu orang senior. Oh, senior. Yang sudah berbuat banyak. Betul. Yang sudah bekerja. Iya. Oke. Dan itu kan mustahil tanpa ada perekat. Nah, iya. Terus, siapa perekatnya? Perlu dijawab. Senyumnya tengah kan. Ya, perekatnya DPC sendiri ya. Pimpinan di DPC sendiri kan perekatnya. Pimpinan sendiri kan gitu. Ya pimpinan tuh bisa di DPC, di DPW, dan di DPP kan. Levelnya kan gitu. Kalau hari ini dari nama, boleh sebut nama nih? Boleh tuh. Oh ya boleh. Kita namanya juga ngobrol kan perspektif Kang Nana. Oh iya. Ya kan, kalau bicara kandidat kita kan dari kader internal tuh kan ada 3 ya. Ada Kang Asep Muslim, ada Kang Iip, ada Kiai Acep Adang. Nah mungkin perekatnya bisa ini, gitu kan gitu. Ya Kang Asep Muslim kan sebagai pengurus DPC PKB, wakil ketua di atas saya ya, wakil ketua. Kemudian ada Kang Iip yang ketua Dewan Suro DPC PKB, ada Pak Kiai Acep Adang yang ketua Dewan Suro DPW PKB Jawa Barat. Ya, dan legacy PKB kan ada di Cipasung juga kan gitu. Iya. Jadi ketiga calon ini yang akan menjadi perekat. Iya. Bersikap dewasa gitu. Iya, betul. Karena itu yang selalu kita gaung-gaungkan kan begitu. Pesan mereka-mereka ini juga yang selalu bahwa PKB harus solid siapapun keputusan DPP begitu. Ya, tapi bukan obrolan di sini aja ya. Oke. Bukan hanya obrolan di sini maksudnya. Ya itu kan nanti bisa diterjemahkan lebih lanjut lah sama Pak Muhajir begitu kan. Oke, berarti simpulnya PKB ini sudah dinamikanya sudah mulai mengkristal. Ya, mengkristal. Udah mulai tidak banyak dinamika gitu maksudnya. Ya. Setelah keliling ketemu ini, ketemu partai ini, ketemu partai ini. Betul. Nah, sekarang sudah mengkerucut dengan PDI Perjuangan. Berarti milih sudah pertahankan status quo saja kalau begitu. Wah betul. Kan gitu. Kan di awal prime-nya mau apa nih PKB itu ya
frame itu mau perlawanan atau status quo kan begitu. Ya. Hanya dua itu. Mempertahankan juga harus menang. Betul. Melawan juga Harus menang. harus menang. Lebih berat mana mempertahankan sama melawan menangnya? Nah itu. Ya secara rasional kan mempertahankan. Karena di posisi menang gitu kan. Mempertahankan dengan posisi menang. Oke. Dan sekarang sudah ya bukan lagi wacana lah. Betul. Perpisahan antara bupati dan wakil bupati ini kan sudah kentara. Sudah menjadi konsumsi publik bahkan. Iya. Bukan konsumsi publik, konsumsi mereka juga gitu. betul. Konsumsi mereka juga. Iya. Karena mereka yang saling tembaknya kan. Iya. Justru ini kalau aku lihat nggak saling tembak. Ini ada yang nemaki gitu kan. Gitu, ya. Oke. Ada yang bergerak sendiri, Oke. bermanuver dan lain sebagainya. Oke. Ya faktanya kan begitu, wakil bupati kan sudah bermanuver sejak awal. Oh, iya. Bangun koalisi bla 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 lah sampai terakhir bikin koalisi yang sangat gemuk sekali. Maka PKB harus pandai terus membaca momentum. Harus pandai memainkan momentum itu gitu ya. Lalu momentum ini dimanfaatkan gimana? Sebenarnya agak ketinggalan sih momentumnya. Kalau menurut saya, ini kan terkesannya dipaksa. Gitu. Karena ya kita lihat saja perkembangan di lapangan ya gitu. Iya. Ya partai-partai lain sudah sangat masif, sudah sangat agresif gitu ya, membangun kesepakatan, nota kesepahaman begitu. Iya. Dan PKB masih sangat hati-hati gitu ya, masih sangat eksklusif gitu. Jangankan ya keluar gitu ya, di dalam juga masih sangat eksklusif. masih agak hati-hati mungkin gitu karena nggak tahu sensitif apa gimana gitu ya. Sangat sensitif atau apa gitu ya. Iya. Ya semoga dalam waktu dekat lah bisa kristal ini bisa kemudian mencair lah gitu ya. Ya kalau sudah kan sekarang sudah mau dibangun kesepahaman dengan PDI Perjuangan. Dan itu sudah diumumkan di internal PKB. Oh, udah. Oleh Ketua DPC. Oh iya, di internal DPC rakor kemarin tuh juga menyampaikan itu. Pengumumannya gimana? Ya menyampaikan kemungkinan arahan koalisi DPC PKB itu ya dengan PDI. Kemungkinan atau dipastikan? Dipastikan. Aku maksudnya kemungkinan. Gimana? Detail bunyinya gimana? Ya berdasarkan arahan dan dari DPW DPKB, DPC PKB pastikan akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Berdasarkan arahan dari DPW. Pantas tadi ada bahasa terpaksa. Kalau itu kemungkinan. Ya nggak tahu ya hati orang gitu ya kan. Ya mungkin juga pimpinan gitu ya. Kami juga kan punya pendapat lain atau apa gitu ya. Ya tapi aku berpikirnya positif lah. Oh iya. Sudah ada instruksi dari DPW dan Dewan Survei DPW itu adalah pakai aja Padang gitu kan. Kira-kira begitu. Betul. Ketua DPW-nya Mas Huda gitu kan. Instruksikan ke Pak Haji Amin supaya segera dilakukan kerjasama dengan PKB, PDI PKB. Ya dan di sini menyambutnya dengan senang lah. Ya dengan riang gembira. Dengan riang gembira. Masa bersedih kan gitu. Gitu. Emang ada yang sedih? Emang ada yang sedih? Mungkin ada lah. Tapi kan udah jadi perekat atau. Nah itu dia harus jadi perekat. Gitu. Iya. Kuncinya kan itu soliditas. Iya. Di kita. Tidak melakukan ya sudahlah samina wa atona. Ya samina wa atona. Diarahkan karena mereka mungkin punya pandangan politik yang lebih
ini ya. Ya tentu kan pertimbangan DPC kan juga pertimbangan, ada beberapa pertimbangan juga kan begitu melakukan kesepahaman itu kan, makanya dikonsultasikan juga dengan DPW PKB kan begitu. Ya. Sehingga kesimpulan akhirnya berdasarkan arahan DPW akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Iya. Lalu siapa yang komunikasi dengan DPW ya? Yang komunikasi dengan DPW itu siapa? Yang DPW. Ya ini kan kalau asumsi aku ya, ini pakai Acep memang sudah melakukan komunikasi di level yang lebih tinggi ya. DPW mungkin DPP. Ya. Dan apa namanya wujud dampak dari komunikasi itu adalah instruksi itu. Iya. Ini kan antar pimpinan gitu ya. Pimpinan saya kurang paham ya antara kalau personal yang berkepentingan misalnya di sini. Tapi yang jelas pimpinan DPC dalam hal ini Kang Haji Ami juga tentu intensitas komunikasi dengan pimpinan DPW gitu. Ya terlepas misalnya di situ juga ada Kiai Acep sebagai ketua Dewan Suro, itu kan di internal DPW juga kan gitu. Iya. Ya maksudnya ini kayaknya kalau sudah dengan PDI ini ya kayaknya muncul ke pertanyaan berikutnya. Oke. Gitu. Ini rekomendasi atau SK DPP PKB dan dalam koalisi dengan PDI ini sudah meneguhkan gitu ya posisi Pak Kiai Acep Adang sebagai orang yang akan ditunjuk. Kok senyumnya nggak enak ya? Enggak. Ya itu kan. Ntar dulu, minum dulu. Santai, jangan tegang ya. Boleh dijawab nih. Boleh dong. Masa nggak boleh? Atau nggak dijawab? Harus dijawab. Harus dijawab. Ya. Bocorin. Nggak gini. Kan proses yang Despilkada ya di DPC PKB itu kan ada Despilkada dan ada 4 orang sih yang benar yang mengembalikan formulir itu. Di internal ada tiga ya Pak Saiful Muslim, Pak Kang Iip sama Pak Kiai Acep Adang. Kemudian ada Ketua DPC P3 Kang Cecep. Nah, dalam proses tahapan berikutnya kan tentu ada UKK. Nah, itu ada UKK. Kemudian ada UKK karena menurut informasi nih Despilkada Jawa Barat juga sudah mengeluarkan surat berkaitan dengan jadwal tahapan UKK untuk Kabupaten Tasik. Termasuk juga survei. Ya nanti yang lain kan udah UKK-nya. Yang lain kan sudah. Kabupaten kan belum. Kabupaten yang memang belum. Ya kan nunggu Pak Acep Adang naik haji dulu. Oh gitu ya? Lebih tahu Pak Muhajir nih daripada. Enggak, aku nanya. Oh gitu, aku nanya ya. Ya salah satunya mungkin itu. Salah satunya mungkin itu. Pak Kiai Acep kan kebetulan lagi ibadah haji. Iya. Jadi proses itu pasti nunggu beliau pulang gitu ya. Kalau dari... Pak Kiai kalau bukan Pak Kiai Acep yang naik haji enggak. Kakaknya jalan. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Ya proses yang jelas secara normatif mekanisme itu akan ditempuh dulu begitu kan. Ya kalau Pak Muhajir saya kan nggak akan menjawab rasana itu kan terjemahan Pak Muhajir. Kalau saya mungkin saya mengiyahkan saja. Tahapan dari Despilkada itu kan ada UKK dan lain sebagainya. UKK-nya nunggu Pak Acep. Nunggu Pak Acep pulang ibadah haji. Ya jangan bilang nggak tahu dong. Bukan nggak tahu. Maksudnya bukan nggak tahu. Mekanisme itu kan ada di situ. Iya. Gitu. Yang jelas hari ini karena kebetulan posisi Pak Acep lagi di. Bukan kebetulan Pak Acep memang naik haji. Iya. Kok kebetulan sih? Jadi dan UKK nunggu Pak Kiai Acep aja pulang gitu. Ya. Betul. Betul.
Ini pinter nih, mancing-mancing nih. Oke, berarti ya asumsi saya benar dong. Pak Kiai Acep Adang yang kuat akan dikasih rekomendasi, terlepas dari UKK atau enggak. Kalau lihat hari ini ya konstelasi memang saya rasa betul gitu. Posisi yang kuat itu Pak Aceh. Posisi beliau mungkin karena kalau ini bukan mau membanding-bandingkan ya gitu ya. Ya karena posisinya mungkin jangan dong, ada lagunya. Ojo dibanding ke. Ojo dibanding-banding ke. Ya kelihatannya begitu. Kelihatan menguat ke Aceh Padang. Ya, kelihatan sudah menguat bahkan. Karena kelihatan menguat ke Aceh Padang di internal PKB, maka paket yang akan terbangun besok adalah fix paket Ade Sugianto Kiai Haji Aceh Padang. Bisa begitu. Saya menduga ya akan terjadi begitu. karena belum sampai sejauh itu gitu ya. Kita lihat dulu prosesnya aja. Iya. Dan besok Sabtu kan? Ya. Penandatanganan. Menurut kabar dari beberapa pimpinan. Kan kamu pimpinan juga. Ya. Kalau di rakor itu kemarin disampaikan akhir minggu ini memang. Ya, kemungkinannya Sabtu. Kemungkinan Sabtu. Karena kalau udah Senin bukan akhir minggu, awal minggu itu bos. Bahkan akan sangat ketinggalan bos kalau Senin. Iya. Oke, lalu pembacaan PKB sendiri dengan konstelasi yang ada hari ini, gimana dong? Kamu aja pandangan kamu nih, ini akan ngerucut ke berapa poros dong? Ya, saya melihat kemungkinan kalau lihat komposisi yang ada ya, mungkin bisa saja terjadi tiga poros gitu ya. Kalau 4 nggak mungkin kayaknya. Kalau 3 saya rasa masih bisa memungkinkan untuk itu. Karena kan bandulnya kan sekarang ada di PKB gitu. Betul, bandul ini kan ada di PKB. Dan 3 poros ini kan kita sudah mengetahui kan. Yang jelas. Apa yang diketahui apa? Ya kalau lihat perkembangan yang ada, yang sudah melakukan konsolidasi untuk bupati itu kan ya ada yang sudah mengkerucut ya hari ini yang berproses di partai politik itu kan, selain Pak Ade Sugianto kan ada Pak Cecep, ada Aywan kan, itu juga mereka lagi berproses untuk itu. Ya. Dan aku nggak ngerti juga ya itu. Kalau ini kayaknya pelan-pelan gitu ya PKB ini. Sama PDI-nya tuh kok lama gitu ya nyekrupnya tuh. Harus ada instruksi DPW segala. Kalau yang lain kan ya, masif ya gitu, agresif. Ya, kalau dalam bahasa kita mah seserepetan. Sangat seserepetan sekali ya. Padahal di PKB itu ada selepet Imin. Kira-kira kamu ya selepet aja kan. Iya. Diselepet baru gerak. Ini kan baru setelah diselepet baru gerak. Ya mungkin ini juga berkaitan dengan para pimpinan ini juga mungkin sangat berhati-hati karena mungkin berkaitan dengan berkaitan dengan banyak orang kan gitu ya, nggak mau menjadi sangat hati-hati ya jelas. Tapi kalau didiskusikan kan gitu ya, harusnya kan ada diskusi, ada apa ya gitu.
Nah, karena berkaitan dengan itu, sehingga mereka para pimpinan ini juga agak terlambat mengambil keputusan. Kalau saya melihat kan, kita ini kan ketika proses misalnya besok terjadi, gitu ya, dipastikan besok terjadi itu kan mungkin agak kurang greget gitu ya, jadi agak kehilangan momentum itu tadi. Prinsipnya oke gitu ya, ada koalisi PDI, PKB, Nasdem itu gitu. Tapi saya melihat gerakan ini yang agak tadi Pak Muhadjir bilang memang agak terlambat. Mungkin karena ada kehati-hatian di situ. Ada isu yang ada isu yang sensitif kan gitu, berkaitan dengan, kan kemarin sempat ramai juga kan, Pak Ade misalnya nggak bisa mencalonkan lagi, kan kita gitu. nggak merespon isu itu, gitu. Karena fakta hukumnya masih tetap hukum yang kemarin. Oh iya, kecuali kalau undang-undangnya robah, itu bisa robah. Tapi itu kan jadi mungkin kehati-hatian itu di situ. Mungkin. Oh iya, terus apa urusannya dengan koalisi? Ya. Isu itu apa urusannya? Ya karena mungkin nggak, kalau berharap ya PKB berharap juga kan, mungkin berharap bisa jadi bupati kan begitu. Ya, sama koalisi antara PDI dengan PKB. Ya. Apa urusannya isu Pak Ade tidak bisa nyalon? Saya kurang paham juga berkaitan dengan itu pimpinan. Kan nggak usah terpengaruh juga. Oh iya, kalau saya, karena kan Pak Ade tidak bisa dihitung Pak Ade sebagai PDI saja. Betul. Sebagai entitas yang memiliki kekuatan politik besar. Dan dia bisa saja dan sangat mungkin karena dia entitas politik yang besar, sebagai incumbent bupati, ya tetap perhitungannya ada di sana kan. Betul, harusnya makan begitu, merespon kan, itu. Kan politisi nggak usah geger-gerekan kan. Iya. Dengan isu itu tuh. Justru kalau Pak Ade nggak bisa nyalon, harusnya merapat dong. Karena tetap dia juga punya entitas besar itu kan. Oh iyalah, bisa jadi dia yang penentu pemenangnya. Betul. Boleh juga. Kalau bukan boleh Pak, kita berbicara dari sejarah. Iya kan? Iya. Kan tadi juga kan kita bicara sejarah kan gitu. Iya. Bicara sejarah gitu. Muncul Avatar gitu ya. Avatarnya bupati gitu kan. Jadi calon menang gitu kan. Dulu PKB ngambil jalan sendiri kan. Padahal PKB punya wakil bupati. Wakilnya sekda. Mantan sekda ya. Gila, kurang gimana itu kekuatan kalau di satu. Kalah juga kan. Bapak yang bilang kan. Ya itu fakta bos. Dan saya pelaku loh gitu ya, pelaku. Tim haji. Nah, tim haji itu kan pelaku. Iya. Cuma aku nggak ngerti banyak politisi yang merespon isu itu tuh seakan-akan sebagai sebuah peluang gitu kan. Peluang untuk apa? Dan isu itu muncul dari siapa? Pak Muhadjir? Ya dari yang nggak setuju sama Pak Ade. Oh iya. Ya kalau saya atau dari orang yang tidak menghitung kekuatan Pak Ade meskipun nggak nyalon. Betul. Iya. Saya dari awal kan clue-nya dari awal kan sebenarnya PKB itu kan sudah arahannya kan sudah jelas dengan incumbent kan gitu. Itu dulu dari sana, dari para pimpinan. Tapi ketika kesini kan meresponnya itu agak terlambat juga kan gitu. Iya. PDI Nasdem kan sudah kan gitu. Tinggal PKB-nya kan yang belum. Cuma PKB pada ngiring mau kan. Kami mau miring mah wios we abis sareng Pak Aceh Padang. Data 10 Data 10. Nah ini yang dimaksud. Enggak bener nggak itu bocorannya kayak gitu? Bocoran apa ya? Nah itu yang tadi. Ya kalau PKB nggak ikut mah wios we sareng Pak Aceh Padang. Karena bocoran ya. Ya bisa kebenarannya kan
bisa 50-50 lah Pak. Dan kemungkinan benarnya besar. Nah, dan ya itu yang dimaksud dengan apa agak kehilangan yang dimaksud saya agak kehilangan momentum itu karena harusnya kan sebagai partai yang juga besar gitu ya. Ya harus agresif. PKB juga harus merespon itu karena ini kan jadi PKB akan jadi Bandung. Betul. Dan bocorannya isu mengenai Pak Ade nggak nyalon ini tersirat juga, nggak tersurat ya, tersirat dalam perjanjian yang akan dilakukan dengan PDI. Oh gitu ya? Saya belum lihat loh Pak, atau belum mendengar itu Pak. Itu bupati atau wakil bupati. Melakukan kerjasama politik, untuk mencalonkan bupati dan wakil bupati. Garis miring. Bukan wakil, dan. Oh garis miring wakil bupati. Iya. Oh iya. Saya lupa tuh. Itu disampaikan ketua kami Pak Jami di forum Rakor kemarin. Ya. Rakor yang membicarakan terkait koalisi. Tapi kalau secara perhitungan politik sebagai pengurus saja, gimana ini peluang ke depannya? Ya tentu ketika kita mengusung calon ya, pasangan calon ya gitu ya, bupati dan wakil bupati tentu harus berefek juga pada kemenangan PKB berikutnya kan begitu. Ya, harus memastikan kemenangan. Oh iya, dan harus memastikan bahwa pasangan ini juga menang kan gitu. Ya tentu butuh kerja keras juga kan gitu. Jangan karena memang kita punya incumbent dan calon yang mumpuni gitu ya, lalu kemudian kita ya berleha-leha juga kan begitu. Ya harus ditunjukkan pertama tadi PKB tetap solid gitu ya, tetap solid dan tidak kejadian seperti tahun-tahun yang lalu. Jangan diulangi lah. Dan nggak boleh diulangi nih oleh siapapun kan begitu. Terlepas calonnya siapa kan gitu. Ya. Berikutnya memastikan pasangan ini juga menang dengan kerja keras itu tadi. Dan yang ketiga tentu impact dari sebuah perjuangan ini ya PKB di tahun 2029 ya bisa menghasilkan raihan suara yang tentu lebih dari sekarang begitu. Dan yang paling penting saya juga jadi ya jadi apa aja lah kan gitu, bisa aja nggak harus jadi dewan atau jadi apa kan begitu. Nanti curhatnya di belakang. Oh ya. Oke, intinya saya melihat PKB hari ini ya cukup dewasa lah ya. Ya. Lihat dinamika internal dan lain sebagainya menjelang pilkada, peralatan pilkada ini kayaknya bakal lebih bakal lebih solid ya. Dan tidak mengulang sejarah di masa lalu sebagai wujud kedewasaan tentunya lah. Ya. Kedewasaan dan politik. itu harapan besar saya sebagai kader tentu. Ya kan lu mah kader muda tuh, jangan nyontoh nggak bener itu kan. Iya, karena saya tahu kan juga kan waktu muda itu, waktu kecil itu kan sudah saya tahu orang tua ini gimana ribut-ributnya kan gitu. Iya. Dan sebagai anak muda tidak berharap kan? Oh ya jelas tidak berharap dong. Lalu berikutnya sudah fix ya, berarti paketnya kira-kira Pak Ade Sugianto, Pak Acep Padang, atau Pak Asep Muslim, atau Pak Jiib. Karena tawaran kader dari PKB cuma ada tiga menu pilihan itu. Tapi kans yang paling besar hari ini faktual secara politik, Pak Asep Muslim sendiri kan ya kalau Pak Acep Padang yang maju, saya inilah kapasitas apa. Di podcast yang lalu ya di sini juga kan Kang Asep bicara itu.
Ya gentle lah. Oh iya. Mending ngomong gitu daripada nggak ngomong apa-apa. Betul. Itu sebagai bentuk dukungan. Ya kan problem itu kan selesai bukan dibicarakan di belakang. Iya. Masalah itu kan harus dibicarakan di depan. Gitu. Mau sambil minum kopi, sambil minum apa, mau di mana. Nah, kalau diobrolnya emang beres. Ya, apalagi ya, manis, diobrolin pahit. di sini kan ditonton banyak orang. Gitu. Kan kalau saya juga kan sengaja datang atas undangan Pak Muhadjir itu kan untuk membicarakan ketika ada problem itu kan dibicarakan. Biar tidak ruwet gitu ya. Tidak eksklusif kan gitu. Oke. Ya ruwet juga kan ada yang bikin. Oh iya. Gitu ya. Gitu. Udah kalau diterusin ini pembicaraan jadi ngelantur. Intinya yang tadi PKB solid sekarang solid. Dan akan koalisi dengan PDI Perjuangan bergabung dengan Nasdem. Ya, betul. Dan calonnya meskipun MOU-nya tidak membicarakan nama, gitu ya, calon secara faktualnya jat satunya Pak Ade Sugianto incumbent, jat duanya antara 3 kader, pakai Acep Adang, Pak Asep Muslim dan Pak Iip. Dan PKB target optimis, memenangkan, mempertahankan status quo jadinya. Ya. Yang kemarin melawan. Yang kemarin melawan ya sekarang jadi mempertahankan, dan itu adalah hal yang biasa. Ya, biasa dalam konteks politik. Oke, Bapak sekalian yang mendengarkan tidak usah baper dan lain sebagainya. Ini adalah perspektif Kang Nana sendiri. Siap, betul. Gitu. Dan saya hanya bertanya, walaupun pertanyaannya nyerempet-nyerempet, saya tahu banyak hal yang disembunyikan, tapi nggak apa-apa lah ya. Sebagian besar sudah terungkap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.